Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan share penyebab pengajuan pinjaman di Kredivo tidak ACC dan solusi mengatasinya. Nah, buat teman-teman yang sudah daftar di aplikasi Kredivo, kemudian ingin mengajukan pinjaman tapi ditolak, itu ada banyak sekali sebabnya teman-teman. Mari kita bahas sama-sama. Untuk penyebab pertama adalah data yang kurang valid. Nah, data di sini artinya segala informasi yang teman-teman berikan kepada Kredivo, misalnya nama, alamat, tempat tinggal, gaji, dan lain-lain. Itu harus diisi sama persis dengan KTP ya, jangan sampai salah. Terus untuk masalah gaji ini yang paling penting teman-teman harus ngisinya 5 juta ke atas, nggak boleh untuk 1 juta ke bawah, nanti tidak akan ACC. Supaya pihak Kredivo percaya bahwa teman-teman punya kemampuan finansial yang bagus sehingga dapat membayar tagihan. Nah, untuk yang terakhir dan yang paling penting adalah foto KTP dan selfie dengan KTP yang jelas. Di beberapa kasus, foto KTP ini salah dalam pengambilan gambar. Bisa jadi cahaya pas motornya kurang terang atau jenis kameranya sendiri yang kurang bagus. Nah, sekarang banyak kok kamera-kamera HP terbaru yang bagus-bagus. Jadi jangan sampai pakai HP yang jadul ya teman. Nah, kalau mau upload foto KTP, usahakan dengan kamera yang bagus, settingnya di mode HD, dan di waktu siang hari di luar ruangan, jadi cahayanya bagus dan detail foto kelihatan jelas. Walau simple, ini bisa berperan penting dalam menentukan ACC atau tidaknya pengajuan pinjaman. Dan yang paling penting, KTP-nya nggak rusak, karena kalau KTP-nya ada bekas noda atau malah sudah luntur, nanti sistem pembacaan pada waktu pengajuan akan gagal dan berimbas pada ditolaknya pengajuan pinjaman di Kredivo. Nah, itulah penyebab pertama. Untuk penyebab kedua, mungkin penautan merchant teman-teman keliru ya. Nah, pas pengajuan di Kredivo ada syarat yang paling penting, yaitu menautkan merchant, misalnya menautkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau yang lainnya. Itu teman-teman harus punya akun yang sudah aktif minimal 3 bulan. Dan ini yang paling penting, harus ada transaksi seminggu sebelum teman-teman daftar di aplikasi Kredivo. Ini akan langsung di-scan ya, jadi teman-teman harus perhatikan, nggak boleh pakai akun yang baru, misalnya baru seminggu bikin langsung diajukan di Kredivo untuk menautkannya, itu tidak akan di ACC ya teman. Jadi harus diperhatikan di sini, akun merchantnya harus pakai akun yang lama minimal 3 bulan ya teman-teman. Jadi selebihnya itu bisa ACC. Nah, setelah sampai sini ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Nah, untuk penyebab ketiga adalah nomor kontak daruratnya nggak aktif. Nah, ini sangat penting sekali. Di aplikasi Kredivo sendiri, nomor HP ini sangat penting ya teman-teman. Saat pengajuan biasanya akan dihubungi langsung lewat WA atau telepon. Ini biasanya cuma di miss call saja ya. Jika nomornya nggak aktif, maka akan langsung ditolak peminjamannya. Jadi usahakan kalau mau pinjam di Kredivo harus memakai nomor pribadi dan harus aktif baik telepon ataupun WA, agar sewaktu-waktu dihubungi, dan dihubungi ini cuma miss call ya teman, nomor ini aktif ya. Jadi untuk memastikan apakah nomor tersebut sekali pakai atau dipakai terus menerus. Nah, pihak aplikasi Kredivo juga nggak mau ditipu oleh peminjam abal-abal yang mau pinjam tapi nggak mau bayar. Logikanya kalau nggak aktif, nagihnya gimana? Kredivo ini debt collector-nya masih sedikit, jadi nanti untuk penagihannya kebanyakan cuma diteror lewat telepon saja, nggak disamperin ke rumah. Sekarang kita ke penyebab nomor 4 atau yang terakhir, yaitu riwayat data yang jelek. Nah, riwayat data ini berhubungan langsung dengan BI checking ya teman. Jika teman-teman pernah pinjam di aplikasi pinjaman online legal atau bank dan nggak dibayar dalam jangka waktu tertentu, misal 1 tahun atau 2 tahun, itu data teman-teman punya riwayat yang jelek, atau istilahnya sudah di blacklist di aplikasi pinjaman legal atau bank manapun, karena mereka punya sistem yang tahu kalau ada orang-orang yang suka pinjam tapi nggak dibayar, dan itu akan merugikan teman-teman sendiri. Jadi saran saya kalau ada tagihan harus dibayar agar data teman-teman tidak terkena BI checking dan bisa pinjam di aplikasi pinjaman legal ataupun bank-bank nasional ataupun swasta. BI checking itu imbasnya sangat besar sekali ya teman, jadi harap berhati-hati. Nah, untuk pinjaman ilegal gimana bang? Nah, untuk pinjaman ilegal itu tidak masuk dalam BI checking ya teman, karena itu sudah masuk ke ranah penipuan. Jadi teman-teman harus hati-hati jika ingin pinjam di aplikasi ilegal,
Nah, itu saja 4 penyebab pengajuan pinjaman di aplikasi Kredivo tidak di ACC. Dan jika teman-teman ada pertanyaan soal Kredivo atau yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.